Aku benar-benar tidak bisa melewati pintu ini. Ini pertama kalinya aku melihatmu kabur. Kamu menaruh wanita itu di rumah. Seperti Mac Mei di Venue Field. Baiklah, Bagaimana bisa sama? karena kamu begitu serius tentang pernikahan. Seharusnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Oke, berhenti bicara. Ah, siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku membangunkan ayahku. Ah, kamu mau mati. Biar aku tanya satu hal sebelum mati. Ah, aku tanya kamu sejak kamu di Hangzhou. Mengapa kamu tidak datang sendiri untuk menikah malah menyuruh orang lain menikah atas namamu dan kamu di kerumunan menonton kesenangan? Apa kamu meremehkanku? Masih meremehkan keluarga Su? Apa kamu sengaja menghina keluarga Su atau sengaja menghinaku? Aku tidak punya masalah denganmu belakangan ini. Fang Ri, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu Syura Utara. Beginikah cara kamu memperlakukan istri barumu? Apa kamu nona keluarga Su? Beginikah cara kamu memperlakukan suami barumu? Aku akan memberitahumu. Bagaimana aku menikah terserah padaku. Sejak kamu menikah ke keluarga Si, jadi patuh. Shi Wuji bajingan. Kakak, kamu. Apa itu Huan Er? Berani sekali si jalang ini melemparkan air padaku. Kakak, apa kamu memaksa busur pada sang penguasa? Oh, aku bercanda. Jadi apa yang terjadi? Dia bertanya mengapa aku tidak mengambil ciuman secara langsung hari ini. Kakak, tidakkah kamu pikir Su Huaner ini sedikit aneh? Nona nikmatilah. Hei hei hei. Hei, berani sekali kamu mendorongku. Ini adalah kakak ipar baru. Apa maksudmu? Kak kedua ini yang kamu bilang. Su Huaer yang dilukis oleh Mao Yanshou. Kurasa begitu.
Ada apa? Ini makananku di Oronburg. Aku bisa memberi makan siapa saja yang aku mau. Aku tidak akan memberi makan siapapun yang tidak ingin makan. Kamu sedang apa? Kalau tidak memberikannya padaku, kamu bisa memakannya sendiri. Bahkan bisa memberikannya pada anjing. Kenapa kamu? Untuk dibuang. Tidak peduli apa yang kamu punya melawanku. Salah untuk menyia-nyiakan makanan. Keluarkan biji-bijiannya. Bahkan anak kecil pun tidak. Hei, Kurasa kamu tidak pernah menderita sejak kecil ya. Tidak tahu betapa berharganya makanan. Kunci kamu di gunung dan biarkan kamu kelaparan selama beberapa hari. Aku lihat apakah kamu akan merindukannya. Kukus yang kamu buang hari ini. kakak sulung dan kakak kedua. Mr. Leng, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang tepat pada waktunya. Aku pusing karena sangat kekanak-kanakan. Tolong bantu aku melihat. Cepatlah. Ayo, ayo. Mr. Leng, dengarkan aku. Aku terpaksa datang ke sini. Huan tahu dia akan menikahi Shura Utara itu. Shi Wuji sangat takut sampai ingin gantung diri. Jadi aku membawanya kabur. Tidak disangka dia tersandung dan jatuh dari tebing. Sang guru terpaksa membuatku menjadi biksu untuknya. Tuan juga terpaksa. Kamu tahu bahwa Shura Utara sangat kejam. Kalau kamu memberitahunya tentang hilangnya Wan maka dia pasti akan mengirim seseorang. Mengirim pengawal Aulong Castle. Pergi ke rumah Pingsu. Sialan kalau dia tahu aku pengantin palsu. Maka dia akan membunuhku. Membunuh Yunyang. Membunuh ayahku. Jadi Mr. Colt, aku mohon jangan beritahu Shi Wuji. Aku Su Huaner palsu. Aku yakin kamu akan membantuku. Su Huaner ini. Dia palsu. Kenapa kamu sudah menebaknya? Ya memang. Wataknya. Kontrasnya dengan Suwaner asli terlalu besar. Siapa wanita ini? Mungkinkah Su Guangping mengirim pelayan untuk mengisi nomor? Itu terlalu menyebalkan. Tidak juga. Dia memang dari keluarga Su. Itu yang kukatakan padamu sebelumnya. Yang Yiling putri ketujuh keluarga Su yang tidak terdaftar. Yang Yiling palsu ini. Apakah akan semudah itu? Menjadi boneka yang patuh. Bahkan jika dia punya 3 kepala dan 6 lengan. Jangan berpikir untuk membuat keributan di kastil Aulongku. Tapi, identitas palsunya terbatas pada kita bertiga. Apalagi memberitahunya, kita sudah mendapatkannya. Sebelum kita meninggalkan Hangzhou, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ini orang yang pergi ke pegadaian untuk menggadaikan giok. Kita harus menemukannya. Wu Xia. Kamu naik kereta dengannya. Aku tidak ingin naik kereta dengan orang asing. Patuhlah. Non, kami akan naik kereta denganmu. Kamu harus berhati-hati. Oke. Apa yang kamu tunggu? Bibi, apakah kamu mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Su? Berita bahwa kita meninggalkan Hangzhou hari ini. Sudah. Lalu kenapa aku tidak melihat ayah dan Yunyang? Gadis 18 tahun. Meski bukan putri sulung yang dimanja, tetapi juga di dalam kamar. Aku meninggalkan rumah sekarang. Aku pasti sangat takut dan sedih. Apa yang paling kunantikan saat ini adalah hadiah dari keluargaku. Kapan kamu jadi begitu paham psikologi wanita? Ah, siapa saja. Semua orang siap naik kereta dan pergi. Masuk saja. Kalau tidak Asura akan marah lagi. Nyonya pertama. Mobil Anda sudah datang.
Sudah berapa lama? Muntah saja seperti ini. Wanita di Jiangnan benar-benar tidak berguna. Ternyata ada wanita berkuda. Jie Buchen. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Kak, lihat dia muntah seperti ini. Kalau dia tidak mati, aku yang akan tersiksa sampai mati. Dengar suara itu. Barisan tidak bisa berhenti. Chen Gang segera evakuasi dan urus ini. Tahu. Mr. Song Tong! Kamu turun dulu, aku akan membukanya untukmu. Bagaimana dengan kakak? Tidak apa-apa, aku akan mengoleskan salep untukmu. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Aku tidak memberikannya padaku. Kak, lihat pagarnya. Kakak memberimu makanan. Kakak kedua, lihatlah. Empedunya menangis hahaha. Kakak ketiga. Jangan tertawa pada orang. Kebijaksanaan. Kamu masih hidup? Aku sangat merindukanmu. Kalau aku melompat, bisakah aku melihatmu saat itu? Kalau aku melompat, siapa yang akan melindungimu? Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Dari kecil sampai besar. Orang lain menggangguku, memukulku, memarahiku. Aku tidak takut. Karena aku tahu, kalau aku mati, tidak ada yang akan melindungimu. Pada saat itu tidak peduli apapun kesulitan yang aku alami. Segera setelah aku melihat senyummu, aku akan hidup dengan bahagia. Tapi sekarang, aku akan pergi ke utara Olong Raja Shura. Rumah yang aneh, orang yang dingin, dan apa yang ayahku suruh aku lakukan. Bunga-bunga. Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Shi Wujin suruh kuda itu datang. Aku Suwaner tidak takut. Ya? Xiao Er ada di sini. Kami ingin menginap. Aduh, maaf tuan tamu. Toko kami sudah penuh. Kakak menyewa seluruh penginapan di tempat ini. Tapi tidak puas. Pasti ada konspirasi. Jalan lagi 20 mil. Yo, bukankah ini Tuan Stone Castle dari Aolong Castle? Oh, Tuan Stone Castle. Kebetulan sekali. Mengapa kalian semua di sini? Kami akan kembali ke Aolong Castle melalui sini. Aku ingin beristirahat di sini. Tapi diberitahu bahwa penginapan itu disewa. Kebetulan sekali penginapan ini ada di 5 paket berikutnya. Tapi karena Tuan Stone Castle perlu tinggal. Adakah alasan untuk tidak membiarkannya? Kalau begitu terima kasih kakak Shengwen. Kami akan mengganggu. Hei kawan. Cepat rebus air untuk masak. Hei Oak. Hei ayo ayo ayo. Kalau tidak ada waktu biar aku bantu. Kamu pilihan. Mengapa kamu begitu tidak tertib? Kakak Zhen Wen pelayan ini adalah istri kakak sulungku. Dia adalah kakak iparku. Dia adalah nyonya pertama Olongburg. Nyonya pertama.
Berhenti. Berhenti. Suami datang ke lemari obat. Kakak ipar terluka. Samperna, aku di sini untuk melindungimu. Kamu terlambat. Ayo bantu bersihkan kekacauan di sini. Oke. Kak Leng, cepat selamatkan kakak iparku. Cepat. Tidak mungkin. Kak, kalau kamu tidak menyelamatkannya lagi, dia akan mati. Li Gang, tinggalkan kotak P3K di sini. Aku yang akan membalutnya. Kalian semua keluar. Pergi, kamu dengar aku. Keluar. Hei, Kakak. Tuan muda kakak, ayo pergi. Lembutlah. Sabarlah. Bisakah kamu melakukannya? Mengapa menyelamatkanku? Apa kamu tidak menganggap aku tidak terlihat? Kamu ingat aku. Sejak kamu menikahiku, tubuhmu bukan milikmu lagi. Dari sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh terluka. Kudengar Sandong King Longgang juga mengeluarkan kata-kata. Balas dendam pada kami. Berapa banyak musuh yang kamu punya di Kastil Aolong? Kakak ipar. Lukamu belum sembuh. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Kalau Tuan Leng yang membantu memelutnya pasti sudah sembuh lama. Kamu melukai bahumu. Apa nyaman orang lain yang membelutnya? Tuan Leng adalah tabib. Apa bedanya? Ketika aku masih di keluarga Su, seluruh punggungku dipukuli sampai hancur oleh kakak tertua. Tuan Leng yang membalutnya untukku. Benarkan Tuan Leng? Oke. masih sakit tidak sakit lagi. Oleskan obatnya 2 kali lagi pasti sembuh. Untuk apa kamu bekerja keras seperti ini? Apa yang harus saya lakukan jika ada 3 panjang dan 2 pendek? Jangan khawatir, abadi. Saya tidak akan khawatir tentangmu. Jangan lupa apa yang kakek minta kamu lakukan. Kamu perlu mendapatkan kepercayaan keluarga Si. Kamu bisa tapi jangan mempertaruhkan nyawamu. Kamu adalah Suhuaner palsu. Jangan, saya benar-benar menganggap diri saya sebagai pengantin yang menikah ke keluarga Si. Oke, mengerti. Berhenti bicara. Terima kasih sudah baik padamu. Ternyata itu adalah Su Huaner palsu. Saya akan pergi ke kakak dua untuk mengungkapmu. Kakak dan kakak kedua. Saya punya rahasia besar untuk diceritakan. Lanjutkan. Saya baru tahu bahwa Su Huang itu palsu. Mengapa kamu mengatakan itu? Saya hanya ingin mengantarkan obat untuknya. Saya baru saja mendengarnya berbicara dengan bibi itu. Saya baru tahu bahwa Su Huer itu palsu. UPS mungkin itu Su Huer yang asli. Sudah dibana oleh mereka. Kakak ketiga mungkin kamu salah dengar. Mereka dari selatan. Orang-orang berbicara dengan aksen. Tidak seperti kita orang utara. Ada saya dengar itu benar. Tentu saja. UPSK. Kamu harus percaya padaku. Wuji Suhuaer adalah kakak iparmu. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu juga tidak bisa meragukannya. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Mungkin kamu benar-benar salah. Pulanglah ke kamar lebih awal dan beristirahat. Saya dengar itu benar, Kak. Kamu percaya padaku. Perkala pedakak. Saya masih punya sesuatu untuk jangan terlalu banyak berpikir. Pulang dan beristirahatlah dengan baik. Kakak UPS. Kakak dan kakak kedua. Kamu tertipu oleh Su Huaer palsu itu. Saya pasti akan membuatnya menunjukkan kaki aslinya. Biarkan kamu melihat dengan jelas. Biarkan aku melindungi Kastil Aolong. Temui Tuan Tua. Paman Leng, Paman Leng. Paman Leng. Selamat datang kembali tiga tuan muda dan nyonya muda. Susah sepanjang jalan. Paman Leng, sudah lama tidak bertemu. Hehe.
Leng Xiang telah menemui Nyonya Besar. Silakan, silakan. Hahaha, Apakah orang-orang ini dari keluargamu? ya, Ini adalah orang-orangmu. tentu saja. Di sana adalah pengawal Kastil Oron. Itu tempat senjata ditempa. Nah, itu adalah halaman pengeringan dan halaman tenun. Perstian kami untuk Kronberg. Kainnya swasembada. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Perang. Pembunuhan. Tentu saja. Kamu akan tahu setelah lama. Kami di Orenburg seperti negara kecil. Beberapa orang lahir di sini. Tidak pernah pergi. Karena tempat ini dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dan aman. Haha. Orang besar bodoh di depan adalah raja di sini. Ah. Kamu bisa bilang begitu. Oke. Tidak heran mereka menganggap serius keluarga Su kami. Ini dia. Wow, itu megah. Nyonya Besar telah memerintahkan kamu untuk tinggal di sini di masa depan. Kamar ini besar. Sungguh mengesankan, sepertinya Tuan Kastil Batu tidak buruk untukmu. Ini adalah Rong Yuan. Dipersiapkan untuk tamu menginap sementara. Dan itu yang terburuk di Taman Aolong kami. Apa? Nyonya, jika kamu tidak ada urusan, aku akan pergi dulu. Tuan Besar masih mencari aku. Kamu belum membantu kami berkemas. Hei, apa kamu pembantu? Lupakan, mari kita urus sendiri. Pembantu ini sangat sombong. Sepertinya kamu Nyonya Besar dari Erlong Castle. Tidak ada Willie. Kami baru di sini. Tiba-tiba muncul lagi. Wajar jika mereka tidak menerima saya. Si Wuji menempatkanmu di Rong Yuan. Jelas ini penghinaan untukmu. Para pelayan itu juga tidak menghormatimu. Si Wuji sangat galak. Kenapa kamu tidak merawat para pelayan ini dengan baik? Para pelayan terlihat seperti bukan pelayan. Sepertinya kita akan dipukul jika salah bicara di keluarga Su. Yah, aku lihat kamu ingin memenangkan orang di sini. Butuh uang. Tapi aku tidak membawa uang. Apa kamu Nyonya keluarga Su? Aku tidak sekaya pembantu. Lupakan siapa yang menempatkanku di kapal yang sama denganmu. Kamu tidak punya uang, aku akan meminjamkannya dulu. Yo tante, kapan kamu menjadi wanita kaya? Di mana uangnya? Ah, bagaimana dengan uangnya? Hei tante, bantu aku melipat ini. Nyonya Besar, Paman Leng. bagaimana kamu menyesuaikan diri? Ah, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu, Paman Leng. Di sini bagus. Oh, itu bagus. Nyonya Dokter, ini Aolong Castle? Tidak lebih baik dari keluargamu. Ada banyak aturan tak tertulis. Saya harap Nyonya Besar bisa mematuhinya. Oh, saya mengerti. Wuxia baru saja memberitahuku, Hem. Leng Shuhuier baru di sini. Tolong bantu saya. Nyonya, sepertinya ada beberapa aturan yang masih belum kamu pahami. Meskipun saya Leng Xiang adalah pelayan Aolong Castle, tapi bukan untuk uang. Nyonya Hope, jangan bawa suasana buruk ini ke Kastil Aolong. Mengerti, Paman Leng. Itu aneh. Seseorang memberi uang di tangan mereka dan tidak mengambilnya. Orang-orang Zhao Longbao benar-benar aneh. Jangan marah. Bagaimana aku tahu? Orang-orang Kastil Aolong berbeda dengan keluarga Su kami. Hei, ini benar-benar orang luar. Ada gunung di balik gunung. Dulu aku berada di keluarga Su. Kupikir itu besar dan megah. Sekarang bandingkan dengan Kastil Aolong. Hanya sebutir nasi. Butir nasi kecil juga rumah. Apa yang tidak lebih baik dari rumah? Aku ingin menyeduh. Maka kamu harus bertindak cepat. Selesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan. Kita bisa pulang lebih awal. Bagaimana bisa begitu mudah menjadi Nyonya Kastil Aolong? Kamu palsu. Aku juga ingin menjadi Nyonya Kastil Aolong. HMPH. Dalam beberapa hari, aku akan membuatmu meninggalkan Aulon Fort. Bagaimana keterampilan pisau yang tampan? Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini adalah lapangan latihan Aulonburg kami. Kamu mungkin tidak tahu. Kami memiliki perisai yang lebih elit daripada istana. Mereka bisa bertarung 100 lawan 1 di medan perang. 10 langkah untuk membunuh, jangan tinggal untuk 1000 mil. Itu adalah cahaya pedang.
Daging beterbangan. Oh sayang, jika kamu ingin menjadi Nyonya Oronburg ini, kamu harus bisa memimpin pengawal Orong Fort. Jadi kamu harus pandai dalam hal sipil dan militer. Kalau tidak ada yang akan mematuhimu. Oke. Kamu cukup kuat. Itu tembakan yang bagus. Dulu aku menembak burung dengan ketapel saat masih kecil. Tembakan akurat. Aku hanya belum bermain lama. Bagus. Kamu mau kemana? Ambil ketel itu. Jika kamu bisa menembakkan ketel itu melewati kepalanya, maka aku yakin. Hei. Aku tidak yakin aku tidak akan menyakitinya. Tapi aku tidak akan mencoba mendapatkan persetujuanmu untuk mengambil risiko melukai orang yang tidak bersalah. Terima kasih Nyonya. Terima kasih. Kamu tidak menyukainya hari ini. Lanjutkan besok. Siapa yang akan mengajariku menggambar busur dan memanah? Aku tidak. Aku akan mengajarimu. Oke. Laporkan kepada Tuan Benteng milik Benteng kedua menembakkan panah dan membantu kuda di lapangan pengajaran. Dan meskipun provokasi dari Tuan Benteng 3, hargai keselamatan para penjaga. Memenangkan dukungan semua orang. Mengapa dia pergi ke ruang kelas? Pasti kesalahan anak ketiga. Tapi aku tidak berpikir. Dia benar-benar bisa memanah. UPS Oronburg menghasilkan Suleman terbaik di Udara. Itu adalah persembahan untuk istana. Hei, biar aku ceritakan. Aku mengenalnya. Dia baru saja masuk ke harta karun. Nyonya pertama. Ah, Nyonya. Mengapa Nyonya pertama menyulam bersama kami? Tidak. Hei, datang dan lihat betapa indah sulamannya. Yo, biar aku lihat yo. Sungguh seperti yang diharapkan dari Hangzhou. Itu cara yang bagus. Yah, polanya juga sangat unik. Baiklah, biar aku mengajarimu menyulam bersama. Oke. Hahaha. Oh, sangat bagus. Laporkan kepada Tuan Nyonya Erbao mengajarkan metode sulaman baru di lapangan sulaman. Heh. Seperti bunga jangan keras kepala lagi. Hitam dan putih ketidakkekalan datang. Seperti bunga jangan bertahan lagi. Anak gendut cepatlah. Longbao kembali padamu.
Gufang jangan terobsesi lagi. Apa kamu takut? Apa yang kamu pikirkan? Sedang memikirkan Huan Er. Ah, memikirkan Huan Er yang dulu. Huan Er di Hangzhou. Oh, begitu. Jadi kamu rindu rumah ya? Benar. Bisakah kamu bermain piano? Tidak tapi suka mendengarkan. Ketika aku masih di keluarga Su, Aku punya saudari yang sangat baik. Dia juga suka bermain piano. Setiap kali aku mendengar pianonya, apapun masalahmu akan terlupakan. Apakah suara pianoku memiliki efek yang sama padamu? Oke, Bisakah kamu ceritakan apa yang ada di pikiranmu? tidak ada yang banyak. Aku hanya rindu orang tuaku. Kudengar kamu telah mengambil alih koki penjaga di kastil belakangan ini. Xiu Chang dan anak-anak. Bahkan para pelayan rumah sakit pun terkesan. Bagaimana kamu tahu itu? Apa yang terjadi di benteng ini tak bisa luput dari mataku. Hanya saja Pangeran Zijun akan datang dalam waktu dekat. Aku dan kakakku punya urusan penting. Itu sebabnya aku tidak datang menemuimu. Apa kamu dan Shi Wuji sibuk? Hanya karena aku tidak muncul bukan berarti aku tidak peduli padamu. Kamu mau pergi? Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak, aku tahu jalannya. Ah, baiklah. Itu, Apa? aku. Aku sering ke sini. Oke. Ini di mana ya? Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Ada orang nggak? Ada orang di sini. Aku tersesat. Aneh, kenapa tidak ada yang tinggal di sini? Kalau kamu kasih tahu kakak, kalau kamu datang ke Siang Yuan diam-diam. Humph. Lihat deh masih bisa tinggal di Aolong apa enggak. Ada orang? Yang disembah di sini bukan dewa keluarga Xia? Saudara dewa, Tuhan yang tahu. Bunga pertama datang, bosan. Nyasar ke ruang leluhur. Maaf ganggu. Tolong jangan marah.
Buka pintu. Buka pintu. Gimana bisa begitu? Pintunya tadi masih terbuka. Kak, kamu lihat kakak ipar aku? Sudah lihat. Di mana? Di Hangzhou? Kan kamu juga udah lihat? Sama kakak sama abang kedua. Kak, bukan itu yang aku maksud. Aku bilang dari tadi malam sampai sekarang. Kamu lihat dia? Enggak. Dia hilang. Dia nggak pulang tadi malam. Mungkin dia kabur. Dia bisa pergi kemana ya? Dia takut ada yang ngungkapin wajah aslinya. Wajah asli apa? Dia nggak bakal kabur. Kenapa? Karena cewek yang aku kenal nggak pernah kabur. Kamu sembunyiin dia dari 3 pemilik kucing itu? Ngapa aku sembunyiin dia? Soalnya kamu selalu nggak suka sama dia. Kak, beneran? Aku nggak punya. Kak, udah deh, jangan bikin ribut. Dia nggak pulang semalaman. Mungkin sekarang dia kedinginan, kelaparan, dan ketakutan. Kalau dia pergi ke tempat terpencil, kita bisa ngapain? Ya udah. Jangan khawatir. Dia nggak pergi ke tempat terpencil. Ngapa kamu tahu? Pangeran sudah lama tidak ke sini. Kami akan mengajakmu berkeliling pangeran. Oh, pemandangan di sini tidak buruk. Hahaha. Ini. Apa yang kamu lakukan? Kakak ipar turun. Turun. Minggir. Apa yang kamu lihat? Kalau berkedip tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Cepat minta maaf pada pangeran. Pangeran siapa pangeran itu? Putri sipil Suwaner bertemu pangeran. Hormat pada pangeran. Istri baik kurang ajar. Mengganggu pangeran. Mohon maafkan istri saya yang mulia. Hei. Ini adalah wanita yang baru saja dinikahi kakak sulung saya. Oh hahaha. Sejak pertama kali melihatmu, di hatiku, ada satu pertanyaan yang menggangguku. Shibuchi, wanita seperti apa yang ingin kamu nikahi? Melihatmu hari ini, aku lega. Hahaha. Hei, aku dengar aksenmu, tadi sepertinya bukan dari utara. Putri Hui Wangi berasal dari Hangzhou. Kebetulan sekali. Aku besar di Hangzhou sejak kecil. Aku baru tiba di ibu kota beberapa tahun lalu. Sekarang aku masih sangat merindukan Hangzhou. Benarkah aku juga sangat merindukan Hangzhou? Hahaha. Apakah kamu melompat padaku saat naik ke atap tadi? Hahaha. Kemarilah. Untung kamu melakukannya lagi. Benar kan? Bukan masalah apa masalahnya. Bukan urusannya.
Aku tersesat. Ah, berikan. Bukan apa-apa. Kunci Xiang Yuan. Cepatlah. Kapan itu dicuri? Tadi malam? Ketika dia pergi. Lihat bagaimana kakakmu menghadapimu. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku di sini untuk mengantarkan makanan. Pengiriman makanan. Mengapa kau tidak mengantarkannya untukku? Apa itu Nyonya Si? Ya yang mulia. Silakan masuk Nyonya Si. Hei, tunggu sebentar. Apa ini? Ah, pesta makan malam tadi. Pangeran tidak makan apapun. Sepertinya tidak terbiasa dengan makanan utara. Jadi gadis rakyat membuat beberapa hidangan sampingan Hanjo untukmu. Haha. Ayo duduk. Ini benar-benar rasa kampung halaman. Bukankah bubur ini sangat istimewa? Gadis rakyat memperhatikan bahwa Pangeran Batu. Aku memasak bubur dengan jelai dan beras ketan. Lalu menambahkan serbuk bunga lili dan poria. Membersihkan paru-paru dan meredakan batuk. Batuk adalah masalah lama. Tidak mudah setelah sampai di utara. Tapi aku tidak menyangka, Benteng Aolong masih memiliki juru masak yang begitu hebat. Ini dibuat oleh wanita rakyat sendiri. Terima kasih atas pujianmu. Oh, Ah Tuan. Lalu kau bisa menggunakannya wanita perlahan. rakyat pamit duluan. hei, jangan buru-buru, jangan terburu-buru. Duduk dan bicara dengan raja. Ah. Ketika kau datang, apakah pohon willow di Danau Barat masih hijau? Masih hijau. Dalam sekejap sudah 3 tahun raja ini tidak kembali ke Hangzhou. Bagaimana dengan pengadilan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, bagaimana denganmu? Mengapa kau meninggalkan kampung halamanmu? Menikah jauh hingga ke Benteng Aolong. Apakah ini untuk Si Wuji? Aku adalah perintah orang tuaku. Tidak boleh dilanggar. Jadi kamu dan Si Wuji tidak punya perasaan. Hahaha. Hei, mundur. Terima kasih untuk bubur dan lauknya. Itu gadis sipil yang mundur. Hei, Oke. boleh aku memanggilmu Tuaner? Ah. Oh, oke. Kalau begitu aku pergi Tuan. Bagaimana kamu memikirkannya? Aku masih tidak bisa membiarkan Kastil Aulong kehabisan makanan. Tolong beri pangeran beberapa hari lagi. Aku akan segera melunasi gandumnya. Si Wuji, apa yang kamu pikirkan? Apa untungnya bagimu untuk melawan pengadilan? Fearless tidak berniat melawan siapapun. Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa membantu Tuan di depan ayahku. Aku sudah banyak membantumu selama ini. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Di mana bunganya? Aku ingin mendengar pendapatnya. Tolong nyonya ya. Apakah kamu sudah melihat pangeran? Melukis. Aku bertanya padamu. Kastil Aulong tidak bisa menyerahkan cukup makanan. Aku tidak bisa melakukannya ketika kembali ke pengadilan. Jika aku bersalah karena melanggar dekrit, mengancam Si Wuji untuk tunduk, ambil semua gandumnya. Kastil Aolong akan kehabisan makanan lagi. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Pangeran.
Ini pertanyaan sulit untuk seorang wanita, tetapi jika pangeran menginginkan, aku bisa mengajakmu berkeliling Orenburg. Mungkin kamu bisa menemukan jawabannya sendiri. Oke. Oke. Hei, pergi. Jika orang di sini kelaparan, akan sulit bagi gadis-gadis rakyat untuk melakukannya. Percayalah pada pangeran. Kamu tidak tega melihat rakyatmu kelaparan dan kedinginan, kan? Tapi sekarang perjuangan di istana sangat sengit. Kalau kali ini, aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ayah. Kamu akan dikalahkan oleh 3 saudara saat itu tiba. Wang Yehuan berani bertanya padamu, kamu mau jadi pangeran yang dicintai rakyat, atau jadi kaisar yang dibenci rakyat? Meskipun kamu jadi kaisar, tapi satu generasi, anak itu dibenci rakyat. Apa gunanya hidup seperti itu? Kebenaran sederhana seperti ini. Kenapa baru sekarang aku mengerti? Wang Yehui ada pendapat. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Baiklah, mari kita dengarkan. Meskipun sekarang ada kekeringan parah di utara, panen pangan terpengaruh, tapi tidak ada masalah seperti itu di selatan. Stok pangan penuh. Pangeran, kenapa tidak memindahkan pangan dari selatan ke utara? Pangeran, kalau suatu hari aku tidak jadi kaisar, maukah kamu pergi ke Hangzhou bersamaku? Yang mulia, apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. Lupakan aku lupa sebentar. Kamu adalah istri penyelamatku Xi Wuji. Bagaimana mungkin? Terima. Huaner sudah menyelesaikan semua masalahku. Kamu tidak perlu menunjukkan wajah masam ini lagi padaku. Pangeran. Apa masalahnya? Aku tidak tega melepas raja ini pergi. Pangeran datang dan pergi dengan bebas. Pintu Kastil Aulong selalu terbuka untukmu. Kamu hanya bicara satu hal dan melakukan hal lain. Kenapa kamu lihat? Untuk menyuap raja. Apa itu suap? Hahaha. Aku sudah melihat pangeran batuk beberapa hari ini. Aku tahu kamu melakukannya lagi. Ini tidak membiarkan orang di bawah memberimu obat. Dan beberapa madu hasil kebun sendiri. Ini bisa melembabkan paru-paru. Tidak heran mulutmu begitu manis. Apakah kamu minum madu? Hahaha. Hei, tapi batukku jauh lebih baik. Terutama karena tadi malam. Yang dimasak bunga untukku. Apa namanya, Poria Lily Porridge? Ah benar, Poria Lily Porridge. Sangat manis. Sayangnya aku takut tidak bisa meminumnya lagi di masa depan. Apa yang dikatakan pangeran? Jika kamu ingin minum di masa depan, datanglah ke alam pisau untukmu. Raja mengucapkan selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi nanti. Akan ada tanggal kedaluarsa nanti. Hei sekretaris. Kirimkan gandum dan rumput itu ke ibu kota secepatnya. Tuan jalan perlahan. Berhenti. Kakak, apa yang kamu cari aku untuk? Apakah kamu baru saja memanggil Wujie, password yang hebat? Kalian berdua tahu kalian salah. Kalian memasuki Xiang Yuan tanpa izin. Juga memanjat tembok. Malu di depan orang luar. Aku tidak memanjat tembok. Apakah kamu menunggu sampai mati dan bau sebelum kamu tahu? Kakak ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar. Siniwa ini kesalahan adik Karga. Fearless memberitahu kakak sendiri. Aku pergi ke Xiang Yuan tadi malam. Dan dia mengikutiku. Kamu bilang tidak apa-apa. Wu Qian masih muda. Kesalahan itu bisa dimaklumi. Tapi kamu masih tidak puas menikahi seorang wanita. Aku bilang aku memanjat tembok karena... Maksudku kamu pergi ke kamar pria lain di tengah malam. Apa hidangan bubur lain yang kamu kirim?
tidak bermoral. Aku bukan wanita. Itu omong kosongmu. Tidak terduga Tuan Besar Aolong Castle yang terhormat. Penuh dengan pikiran kotor ini. Kamu. Kakak kamu pergi bekerja di kebun sayur untukku. Berikan aku refleksi yang baik. Mereka terlihat persis sama, tapi identitas mereka sangat berbeda. Adikku mahir dalam piano catur kaligrafi dan melukis. Dia adalah putri tertua di rumah. Adikku hanya seorang gadis api di dapur. Sering dipukuli dan dimarahi. Tapi nasibnya berubah total pada hari ini. Si tuan muda kaya menggantikan si kakak bully untuk memilih calon memandangi para gadis yang sedang bermain. Hanya Huaer yang berdiri diam di sana. Wajahnya sengaja dicoreng agar tidak terpilih. Tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Terpilih oleh asai tuan muda kaya. Dia adalah yang termuda dari 6 putriku. Disukai oleh orang baik seperti Aolong Castle. Itu adalah berkah baginya. Beberapa saudari cemburu karena Huaer akan menjadi istri orang kaya. Sengaja menakut-nakuti dia. Si bully bukan hanya pembunuh, tapi juga ahli mencekik leher wanita. Huaer ketakutan. Berjongkok tak berdaya di tanah menangis terseduh-seduh. Kakak melihat adiknya diintimidasi, mengambil sapu dan mengusir mereka. Tapi di malam hari, Huaer yang tak terduga mencoba gantung diri. Untungnya kakak melihat dan menyelamatkannya tepat waktu. Melihat adiknya lebih memilih mati daripada menikah untuk melarikan diri bersama Huaer dan Yun yang malam tidak lama pergi. Mereka ketahuan oleh orang rumah dan dikejar. Untuk mengalihkan perhatian para kakak dan adik bertukar pakaian, sengaja lari ke jalan. TAPI Pilihan tidak terdepu. Langsung berlari ke arah Huaer. Sampai di tepi tebing, lihat tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ibu mencoba membujuk putrinya untuk kembali dengannya. Saat mereka berbicara, pelayan mencoba menarik keduanya. Tiba-tiba Huaer ketakutan. Kakinya terpeleset jatuh dari tebing. Kakak bergegas ke sana. Sedih melihat kejadian ini. Dan ketika ayah mendapat kabar, tidak ada kesedihan. Malah bingung bagaimana menjelaskan ini ke si tuan muda kaya. Bagaimanapun juga menikahkan bisa ditukar dengan kekayaan yang besar. Dan putri-putri lainnya sudah melihat semuanya. Jika kamu mengubahnya dengan gegabah pasti akan ketahuan. Ada satu yang belum dia lihat. Siapa? Yang Yiliu. Yang Yiliu dan Huaner hanya terlahir 2 jam terpisah. Tampilannya hampir sama. Jika kamu pergi mengganti Huaner pasti bisa menyembunyikannya dari dunia. Setelah mengatakan itu sang nyonya membawa Yunyang ke Yiliu. Menamparnya keras dan mengancamnya. Yiliu merasa tertekan. Tapi dia bukan tuan yang patuh. Dalam kepanikan dia langsung menabrak pilar di belakang. Nyonya tidak bisa berbuat harus mencari tuannya. Karena sulit datang. Harus datang dengan lembut. Aku melihat tuannya dengan ramah memanggil putri yang paling tidak diinginkan. Kemudian berpura-pura memarahi nyonya. Membuat putri kecilmu sendiri seperti ini. Kemudian datang lagi sapaan. Liuer semuanya ayah, jika tidak baik itu, semua kesalahan ayah. Ayah maafkan aku. Kamu bilang ayah tidak bicara. Liuer tidak bicara. Ayah akan membawamu kembali ke kamarmu? Yiliu sangat tersentuh oleh kasih sayang ayah yang terlambat ini. Kamu tahu sejak ibunya melahirkannya dan meninggalkannya sendirian. Ayah tidak hanya tidak menyukainya, dan dia juga membuat bawahannya. Sekarang dia akhirnya merasakan kasih sayang ayah, tapi dia tidak tahu bahwa ayahnya hanya berpura-pura membuatnya menikahi si pengganggu sebagai ganti Huaer. Liuer, selama kamu berpura-pura bergantung pada tandu, keluarga kita bisa menghindari bencana ini. Kamu memintaku menikahi Shi Wuji sebagai ganti Huier? Sang tuan berpikir dia akan langsung setuju. Tidak terduga Yiliu ragu-ragu. Dia tahu bahwa kasih sayang ayahnya belum cukup diberikan. Aku harus pahit lagi. Memerahkan wajahmu. Datang ke Yiliu. Membalikkan hitam dan putih. Itu si Wuji yang memukulnya. Yiliu sekarang lembut hatinya. Meskipun kasih sayang ayahku terlambat bertahun-tahun. Tapi setelah semua ada momen kelembutan. Yiliu akhirnya setuju untuk menikahi si Wuji. Apakah kamu benar-benar mau? Oke. Aduh Liuer. Kamu benar-benar anak baik ayah. Aduh kamu menyelamatkan seluruh keluarga kita. Menyelamatkan ayah. Hari berikutnya, Kenekin Pakain Penginten duduk di tandu menikah menggantikan kakakku. Sejak saat itu dia menjadi Suhua. Hari yang melelahkan. Huaer hanya ingin duduk sebentar. Mendengar seseorang mendekat. Segera tutupi kepalamu. Dan orang yang datang adalah si Wuji si preman. Dia datang kepada Huaer dalam keadaan mabuk. Mengger dia akan melakukan sesuatu. Ternyata dia jatuh di tempat tidur dan tertidur. Lalu aku harus membuka tudungnya sendiri. Lihat wajahnya dan marah. Kakakku jatuh dari tebing karena dia. Aku kebetulan melihat baskom air di samping. Tanpa ragu-ragu, langsung lemparkan ke arahnya. Ah, apa kamu mau mati? Nona kaya yang tidak populer. Ayah yang haus kekuasaan. Manajer K Istana Olong yang terkenal kejam. Anak-anak yang tidak rela menerima pemilik istana, memilih bunuh diri. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu oleh saudara tirinya Iriu. Untuk membantu Denggen Lukisan. Iliu membawanya dan Yunyang untuk melarikan diri bersama. Tapi mereka tetap ditemukan oleh keluarga untuk mengalihkan para pelayan. Ashihiro dan Huaer bertukar pakaian. Tapi Iliu sudah lama keluar. Aku tidak melihat siapapun mengejarku. Barulah aku tahu ada yang salah. Gambar di sisi lain. Anak itu dikejar ke tepi tebing oleh para pelayan dan jatuh dari tebing. Tapi sekarang ada sesuatu yang terjadi. Ayahnya ternyata berpikir akan ada pohon willow mirip lukisan dengan 9 menikah menggantikannya. Ichiro tidak mau. First Lady ingin mengancam Iliu dengan menyakiti Yunyang. Yunyang adalah ibu dari Huaer. Selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Lihat dia terluka. Dengan sifat keras kepala dia, malah memilih membenturkan kepalanya ke tembok. Kali ini Nyonya Dev juga sedikit panik. Tidak lama kemudian, Yitsuyagi terbangun. Master Su yang tidak pernah peduli padanya, tidak hanya sangat lembut padanya, dan memarahi Nyonya Dev untuk dirinya sendiri. Semua ini kesalahan ayah. Semua ini kesalahan ayah, karena menyesal padamu. Ah, kau bilang ayah. Aku mendengarnya mengakui sebagai ayahnya sendiri. Yiliu sedikit bersemangat. Yang Yiliu adalah anak harem Kilyargasu. Ayahnya tidak pernah mau mengakuinya. Bahkan nama depannya hanya bisa mengikuti nama belakang ibunya. Jadi dia mendapatkan persetujuan ayahnya. Ini selalu menjadi keinginan Ichiro. Sekarang dia akhirnya mengakui bahwa dia adalah putrinya. Tenggelam dalam kebahagiaan. Tidak pernah memikirkan mengapa dia mengakuinya saat ini. Dan melihat Yiliu tertipu. Master Su mulai memancing simpati. Dia berkata pada Yiliu, si Wuji Tuan Aolong Castle dikenal sebagai Shura Utara.
Tapi dia tidak menikahi Bunga pada hari pernikahannya. Prajurit Aolong Castle pasti akan menghancurkan keluarga Su. Pada saat ini, Iliu berkata dengan tegas, dia akan mati bersamanya. Iliu tidak mengerti maksudnya. Dia harus mengatakan dengan terus terang, selama dia berpura-pura menjadi Bunga dan menikahi si Wuji, keluarga Su akan terhindar dari kesulitan. Kamu bisa melihat ekspresi malu pada wajah Ichiro. Lihat ketidakinginan Ichiro. Master Su tidak memaksanya. Malahan peduli mengatakan, jika dia tidak mau, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya. Bicara dengan si Wuji. Tentu saja dia tidak akan pergi mencari si Wuji. Ini yang dia inginkan untuk naik ke Oronburg. Baru saja mencari cara gagasan untuk memasukkan dirinya menikah dengannya. Tapi dia tahu bahwa Iliu tidak mudah dihadapi. Untuk menipunya, Tuan Su menampar dirinya sendiri beberapa kali, sampai bekas darah terlihat. Kemudian dia panik mencari Iliu. Menyuruhnya pergi dengan cepat dengan wajah yang menyedihkan. Luar para. Berkemas. Sebentar lagi aku akan meminta kepala rumah tangga untuk membawamu melarikan diri malam ini. Oke, mari kita lari bersama. Setelah kalimat ini keluar, Tuan Su tiba-tiba sedikit bingung. Kenapa orang ini tidak bermain sesuai aturan biasa? Dia cepat-cepat menyatakan, aku harus tinggal dan menahan si Wuji. Pada saat ini, Iliu akhirnya tersentuh oleh kasih sayang ayahnya, memutuskan untuk tinggal dan berpura-pura menjadi Bunga untuk menikahi si Wuji. Tuan Su sudah senang pada saat ini, tapi di permukaan masih harus berpura-pura enggan. Akhirnya di bawah penampilan luar biasa Tuan Su, Iliu akhirnya duduk di tandu si Wuji. Dan dia bekerja keras dalam sandiwara ini, hanya untuk membiarkan Bunga masuk jauh ke Oronburg dan berhasil mengendalikan Owenberg. Kita bisa bekerja sama di dalam dan luar. Dengan kekuatan Go Wenbao, mari kita membuat bisnis kita sendiri berkembang. Malam, ketika si Wuji yang mabuk datang ke rumah baru, aku jatuh dan mabuk. Dan Iliu melihat dengan jelas, si Wuji ini ternyata adalah orang yang membantunya sebelumnya. Hari dia dompetnya dicuri oleh pencuri. Dia mencar pengkiri ITU 7 jalan. Aku akhirnya menyusulnya, tapi dia hampir dipukuli karena perbedaan kekuatan. Untungnya pada saat ini, seorang pria bertopeng membantunya mengajari pencuri itu pelajaran dan membantunya mendapatkan dompetnya. Dan orang ini adalah si Wuji. Iliu juga menemukan giok yang dia jatuhkan di tanah. Tapi berbalik dan menemukan bahwa dia sudah pergi jauh. Aku tidak menyangka sekarang dia adalah si Wuji yang terkenal jahat. Iliu yang marah dan seber air membangunkannya. Siapa yang melakukan apa? Dr. H. Penemuan mengejutkan sang pengantin. Pengantin pria yang mabuk dan tidak sadar. Ternyata adalah orang yang membantuku sebelumnya. Orang baik yang mengembalikan dompetku. Tapi dia jelas-jelas di Hangzhou. Tapi cari seseorang untuk mengambilnya. Kelas 1 sangat marah. Ambil air dingin dan siram langsung ke wajahnya. Si Wuji yang terbangun sangat marah. Ambil Iliu. Peringatkan dia untuk patuh saat menikah ke keluarga Si. Malam pengantin mereka berakhir seperti ini. Tapi ini juga membuat si Wuji menyadari sesuatu yang aneh. Si Sha yang dia tahu, Su Huaner memiliki kepribadian yang lemah. Dia seorang wanita yang sopan. Tapi wanita ini adalah seorang yang kasar. Tidak sedikit pun seperti seorang wanita. Sangat mirip dengan pelayan yang tidak berpendidikan. Untuk menguji dugaan ini, keesokan harinya si Wuji sengaja membuang kue kukusnya. Mari lihat reaksinya. Apa yang kamu lakukan? Ini makanan saya di Oronburg. Saya tidak akan memberi makan siapapun yang tidak ingin makan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak memberi saya makan. Kamu bisa makan sendiri, bahkan bisa memberikannya ke anjing. Mengapa kamu membuangnya? Tidak peduli apa yang kamu punya terhadap saya. Salah untuk membuang makanan. Melihatnya begitu kesal tentang makanan, mungkin menderita banyak. Karena itu, juga mengkonfirmasi dugaannya. Kemudian Leng baru muncul. Leng Gang adalah dokter keluarga mereka. Iliu khawatir identitasnya terbongkar. Pura-pura sakit kepala. Tarik Tuan Leng ke samping. Mari bicara di sini. Tuan Iliu Leng, mengapa kamu di sini? Oh, saya mengerti. Apakah kamu seorang dokter dummy? Normal saja datang ke sini untuk membantu mereka berobat. Biliu sama sekali tidak waspada terhadapnya, sebab dan akibat menikahkan dirimu sendiri. Katakan saja. Kemudian dia meminta Tuan Leng untuk membantunya menyembunyikannya. Dia pergi dengan percaya diri. Leng Gang adalah mata-mata yang dikirim si Wuji ke keluarga Su. Tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya untuknya. Su Huanger ini. Dia palsu. Bagaimana? Ternyata kamu sudah menebaknya. Ya, kepribadiannya sangat berbeda dengan Su Huaer yang asli. Sulit untuk tidak curiga. Melalui perkenalan Leng Gang, si Wuji juga tahu. Dia adalah yang Iliu putri yang tidak pernah diakui keluarga Su. Dan Su Guangping hanya menggunakan putri ini. Tentu saja. Keesokan harinya, ketika Ichiro meninggalkan rumah, dia ragu-ragu di depan pintu untuk waktu yang lama. Aku tidak pernah melihat bayangan setengah dari keluarga Su. Gadis yang baru berusia 18 tahun. Segera menikah di tanah asing di utara. Tapi tidak ada keluarga yang datang untuk mengantarmu. Traceles merasa kasihan. Immaculate sebaliknya. Melihat kakak kesayangan Leng peduli pada Iliu. Gasai Kyuka Immaculate Champa. Iliu dulu adalah seorang pelayan. Tidak pernah naik kereta kuda. Tidak duduk lama. Dia mabuk perjalanan. Traceles tidak tahan, menganjurkan istirahat sebelum berangkat. Lihat keluarga mereka berkumpul dan makan dengan gembira. Aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Pertama kali sangat kehilangan. Dia meninggalkan kerumunan dan datang ke sebuah bukit. Khawatir Wuji dan Wuhen mengikuti. Dua orang naik turun. Bunga itu baru saja jatuh dari tebing. Siniwa orang mengger dia sedang mari. Tapi aku tidak percaya. Dia percaya bahwa bunga itu masih hidup. Dia ingin melompat dari tebing. Berkata bahwa jika bunga itu kembali, tidak ada yang melindungi. Dia segera bangun. Aku tidak bisa mati. Dari kecil sampai besar, orang lain menggangguku, memukulku, memarahiku. Aku tidak takut. Aku pasti akan hidup dengan baik. Si Wuji, kamu biarkan kuda itu datang. Aku Suwaner tidak takut padamu. Beberapa orang tiba di sebuah penginapan. Bilu dan Wuxia tinggal bersama. Belum sempat menunggunya tertidur. Preman itu tidak sabar untuk datang ke pintu. Biliu menyadari ada yang tidak biasa. Surah Wuxia bersembunyi di belakang. Dia berjaga di pintu dengan talenan. Tunggu Preman ITU Mesuk. Dia memukulnya dengan talenan. Pada saat yang sama, si Wuji dan yang lainnya juga menemukan preman bertarung dengan preman di lantai bawah. Iliu buru-buru keluar dari kamar. Mengayunkan bangku melawan dua preman. Tiba-tiba tidak ada waktu untuk berdiri diam. Tidak sengaja kehilangan perlindungan Ichiro. Mulai bertarung 1v1 dengan preman. Tapi dia tidak punya senjata untuk melindungi diri. Segera dalam bahaya. Tepat saat preman itu akan menebas dengan pisau. Iliu cepat-cepat mendatangi Wuxia. Mengambil pisau itu dengan kuat untuknya. Si Wuji tiba dengan cepat saat melihat ini.
menaklukkan preman itu dalam 2-3 gerakan. Kemudian dia membawa Yiliu ke kamar untuk mengobati lukanya. Tidak ada waktu dan tidak lagi membenci Yiliu. Dia buru-buru menarik lenggang untuk menunjukkan luka Yiliu. Lenggang, kamu tinggalkan kotak P3K di sini. Aku akan membalutnya. Kalian semua keluar. Sifat posesif Tuan Ba sedang online saat ini. Meskipun dia tidak mengakui Yiliu sebagai istrinya, tapi perilakunya sudah mengidentifikasinya. Mengapa menyelamatkanku? Bukankah kamu menganggapku sebagai alien? Kamu ingat aku. Sejak kamu menikahiku, tubuhmu bukan milikmu lagi. Dari sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh terluka. Orang-orang sedang melihat pemandangan dari atap. Siapa sangka suamiku kebetulan lewat dengan tamu terhormat. Kamu turun. Melihat si Wuji begitu serius, bunga-bunga harus bergerak perlahan. Kamu minggir. Apa yang kamu lihat? Kalau aku berkedip, aku tidak akan membunuhmu. Dia mengatupkan giginya. Ya terpaksa melompat saja. Siniwa orang mengger dia akan jada dengan empat kaki. Tidak disangka, si Wuji si pria lurus malah menangkapnya. Aku baru tahu tamu terhormat di depan itu adalah sang pangeran. Buru-buru datang meminta maaf dengan patuh. Mendengar aksennya, sang pangeran merasa sangat akrab. Setelah bertanya ternyata mereka berdua sesama warga Hangzhou. Huaer sudah lama meninggalkan kampung halaman. Aku sangat rindu rumah sekarang. Jadi aku membuat beberapa masakan khas Hangzhou. Datang mengobrol dengan sang pangeran sesama orang kampung. Keduanya merindukan pohon willow di tepi danau barat. Dan mereka semua akur. Sang pangeran juga semakin menyukai lukisan. Jadi aku bertanya padanya, kenapa kau datang ribuan mil ke benteng Aolong? Kudengar Huaer bilang itu hanya karena perintah orang tua. Sang pangeran buru-buru bertanya, jadi kau dan si Wuji tidak ada perasaan? Mendapat jawaban positif, sang ratu sangat senang dan mengubah nama asli Nyonya Si menjadi lukisan. Kali ini dia datang ke benteng Aolong. Dia meminta jatah tentara dari si Wuji, tapi sang pangeran butuh terlalu banyak makanan. Si Wuji hanya bisa menyediakan separuh dari yang dibutuhkan. Karena masih banyak orang di benteng Aolong, dia harus menjamin kebutuhan mereka. Sang Pangeran Sirwet. Si Wuji hanya tidak ingin menyerahkan lebih banyak gandum. Dalam keputusan, sang pangeran terpaksa mengeluarkan lukisan. Dia ingin mendengar pendapat lukisan. Lukisan. Aku bertanya padamu benteng Aolong tidak bisa menyerahkan cukup makanan. Aku tidak bisa melakukannya ketika kembali ke istana. Jika aku bersalah karena melanggar dekret, mengancam si Wuji untuk menyerah. Menggempel Simiwa Gandam. Benteng Aolong akan kehabisan makanan lagi. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Huaer tidak mudah menjawab pertanyaan ini, tapi dia bisa mengajak sang pangeran berkeliling benteng Aolong. Mungkin sang pangeran bisa menemukan jawabannya sendiri. Ada banyak orang tua wanita dan anak-anak di benteng Aolong. Jika tidak ada cadangan makanan, mereka pasti akan kelaparan. Pangeran pasti juga tidak mau. Aku melihat rakyatku kelaparan. Tapi sekarang perjuangan di istana sangat sengit. Jika dia tidak bisa mengumpulkan makanan, akan dikalahkan oleh saudara-saudara yang lain. Ini akan sangat tidak menguntungkan baginya untuk naik tahta saat itu. Pangeran Huaer berani bertanya padamu, kamu mau menjadi pangeran yang dicintai rakyat atau menjadi kaisar yang dibenci rakyat? Setelah memikirkannya sang pangeran, aku pikir apa yang dikatakan Huaer masuk akal. Dia tidak ingin menjadi kaisar yang dibenci rakyat. Kemudian Huaer teringat, meskipun kekeringan di utara, tapi cuaca bagus di selatan. Mengapa pangeran tidak mengirim biji-bijian dari selatan ke utara? Setelah mendengar kata-kata Huaer, sang pangeran tercerahkan. Aku juga punya kesan yang lebih baik pada Huaer. Huaer, jika suatu hari aku tidak menjadi kaisar, maukah kamu pergi ke Hangzhou bersamaku? Yang mulia, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Dia adalah istri dari orang yang berjasa padanya. Bagaimana mungkin bisa pergi bersamaku? Meskipun pangeran menyukai Huaer, tapi aku tidak akan menjadi tidak tahu terima kasih. Jadi sebelum pergi aku marah pada si Wuji. Dia sengaja memuji Huaer di depan si Wuji. Bubur yang aku buat untuknya tadi malam sayang sekali, tidak bisa diminum lagi. Aku mendengar mereka berdua berbicara secara pribadi dan masih sangat bisa dinegosiasikan. Wajah si Wuji marah sampai hijau. Menunggu pangeran pergi, dia mulai menyelesaikan masalah dengan Huaer. Menedana tidak bermoral. Pergi ke kamar pria lain di tengah malam. Aku bukan wanita. Itu omong kosongmu. Tidak disangka Tuan Besar Aolong Castle yang terhormat penuh dengan pikiran kotor ini. Kamu. Aku tahu suasana hati Huaer tidak baik hari ini. Tracheles sengaja menunggu di gazebo. Menunggu lama, akhirnya menunggu lukisan. Karena yang dimarahi oleh Fearless hari ini adalah suasana hati Huaer tidak membaik sepanjang hari. Tracheles tahu, dia suka mendengarkan piano saat suasana hatinya buruk. Jadi aku mulai memainkan piano untuknya. Kebetulan si Wuji juga keluar untuk berjalan-jalan saat ini. Kedua saudara ini tumbuh bersama. Dia sangat mengenal saudaranya ini. Jika tidak suka, tidak akan repot-repot seperti ini. Agresi eksternal, kekhawatiran internal datang lagi. Selalu tidak menyetujui pernikahan Wuji dan Huaer. Jadi mereka mengusulkan untuk menunda pernikahan mereka selama 3 bulan. Keduanya juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berpikir jernih. Melihatnya Wuji tidak menolak, dan dia juga seorang pengganti. Huaer dengan senang hati menerima tawaran itu. Si Wuji sedikit kehilangan arah, dan Tracheles tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia menunggu di gazebo malam itu. Tapi setelah lukisan itu tiba, tapi menemukan bahwa dia tidak terlalu bahagia. Jadi aku bertanya padanya, apakah dia menyukai kakak? Huaer menyengkel. Mengapa dia terganggu? Aku merasa kasihan pada ayahku. Benar jika dia tidak bisa menjadi ibu rumah tangga. Konspirasi Su Guangping sulit tercapai. Itu sebabnya dia khawatir. Setelah mengetahui bahwa Huaer tidak memiliki perasaan untuk kakaknya, Tracheles juga diungkapkan lebih langsung. Bungkus satu lagi. Kemudian dia datang untuk memastikan pikiran kakaknya. Kedua saudara itu minum bersama. Tracheles bertanya dengan terus terang. APA maksud kakak Tentang Lukisan. Tanyakan padanya mengapa dia tidak keberatan dengan perawat yang menunda pernikahan. Apakah kamu tidak ingin menikahi Huaer? Wuji tidak berbicara. Tapi lihat betapa bahagianya saudaraku malam ini. Dia mungkin mengerti apa yang dimaksud Wuhen. Dari kecil sampai besar, dia akan membiarkan apapun yang disukai Wuhen. Tapi kali ini pikiran untuk menyerahkan lukisan itu. Hatinya sakit. Paman mertua memasukkan sekantong obat pencahar ke dalam air. Kemudian berpura-pura baik dan menyajikannya untuk kakak iparku. Siapa sangka kakak iparku tidak meminumnya. Malahan dituangkan ke dalam bubur untuk anak-anak di sekolah. Tanpa batas, aku ingin menghentikannya. Takut ketahuan tentang apa yang dia lakukan padanya. Dia berhenti sejenak. Memilih untuk bersembunyi. Tapi aku masih sedikit khawatir. Jadi aku juga datang ke sekolah. Setelah melihat anak-anak minum bubur mereka baik-baik saja, Wuji pikir obat pencahar ini tidak kuat. Hampir pergi. Anak-anak sakit perut. 1-2 dari mereka semua jatuh. Kemudian kata-kata itu merespons. Sekarang kita dalam masalah besar. Tanpa batas aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya di bawah perawatan tepat waktu dari Dr. Leng. Anak-anak baik-baik saja. Tapi itu sampai padaku. Tarik mereka ke perawat besar.
Aku tahu anak-anak makan bubur dengan obat pencahar. Itu sebabnya diare kolektif tidak bisa berhenti. Perawat sangat marah. Tanya siapa yang memasukkan obat pencahar ke dalam bubur. Wu Jie sangat merasa bersalah. Mata terus menghindar. Kemudian bunga-bunga datang. Secara aktif memasukkan obat pencahar ke dalam bubur. Perawat tidak tahu bahwa Wu Ji telah menjadi kerabat. Tanya siapa bunga-bunga itu. Aku baru tahu Wu Ji menjadi pro di Hangzhou. Meskipun dia adalah nyonya besar, tapi kesalahan juga dihukum. Untungnya tidak ada yang mati kali ini. Tapi ada juga hukuman yang diperlukan. Perawat memberi perintah mengatur hukum keluarga tanpa batas dan siap mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia masih tidak berani. Tidak sempat berlutut di tanah dan memohon untuk kakak ipar tanpa jejak, juga mulai berbicara sebagai bunga. Tidak bisa membuat perawat menjadi lembut hati. Dia mendorong tanpa celah. Memukul bunga-bunga tanpa ampun. Melihat bunga berlutut dia tidak memukul dengan baik. Mendorongnya ke tanah. Memukulnya lebih keras. Wu Jie akhirnya tidak tahan lagi. Menghentikan cambuk perawat. Mengaku bahwa dia mencuri obat pencahar. Perawat tidak percaya. Biarkan dia tidak menutupi orang lain. Saksi tanpa cincin. Lenggang memintanya untuk memberitahu semua orang bagaimana obat pencahar Obat itu bisa pencahar ada. ini memang diambil darinya tanpa cincin. Pagi harinya Unbondet beralasan bahwa dia makan terlalu banyak menipu sebungkus obat pencahar dari Dr. Leng. Karena dia mendengar. Lukisan ITU bukan lukisan Suyangisli. Dia si orang Pinapo. Dan menikahi kakak sulungnya. Saya hanya ingin menjadi nyonya Oronburg. Jadi saya mulai bermain-main dengannya. Saya ingin lukisan itu mundur. Secara aktif meninggalkan Oronburg. Dia membawa lukisan itu ke tempat latihan. Katanya wanita Oronburg harus bisa urusan sipil dan militer. Saya ingin Panto membuat dirinya konyol dalam panahan. Ternyata dia tidak hanya bisa memanah. Dan semakin baik. Unbounded Panic. Langsung memerintahkan seseorang untuk menggunakan ketel sebagai dia tidak akan yakin sampai Huaner mengenai ketel itu. Hantom mengangkat busurnya dan mengarahkannya ke tentara di seberangnya. Kamu bisa melihat dia sangat takut. Huar masih meletakkan user dan penal. Dia tidak yakin dia tidak akan melukai saya. Pada saat yang sama dia tidak akan mencari persetujuan Wu Jie dan mengambil risiko melukai orang yang tidak bersalah. Segera setelah kalimat ini keluar, tentara di tempat itu semua mengangkat terima kasih mereka. Orang-orang tidak terbatas dan tidak menyangka kesalahannya sendiri membantunya memenangkan hati rakyat. Dan dia sangat marah sehingga dia mencoba lagi. Sengaja membawanya ke area terlarang di malam hari. Kemudian kunci pintunya. Selama kakak laki-laki tahu besok bahwa dia melanggar area terlarang, pasti akan mengusirnya. Olongburg tiba-tiba menemukan. Itu didedikasikan untuk 10 leluhur. Tempat di mana tablet terdaftar. Lala pergi. Tapi menemukan pintunya terkunci. Pintunya terbuka tadi. Sekarang terkunci. Dia mulai panik. Saya akhirnya menghabiskan malam di aula. Pelayan menemukan bahwa bunga tidak kembali sepanjang malam. Jadi saya menemukan Wu Jie. Tanyakan padanya, apakah dia menyembunyikan nyonya. Karena dia selalu tidak menyukai nyonya. Wu Jie akan menyangkal. Tapi aku dengar nggak sempat bilang kalau di luar dingin dan gelap. Mungkin sekarang kakak ipar kedinginan dan kelaparan. Masih dekat. Wu Jie mulai merasa sedikit bersalah. Si bunga yang bangun ternyata masih nggak ada yang bisa dimintai tolong. Dia harus cari cara lain. Melihat sekeliling halaman. Dia menemukan kalau ada balok yang nggak terlalu tinggi. Jadi dia pelan-pelan naik. Siapa sangka baru aja naik. Ketemu sama si Wu Jie yang lagi menyambut pangeran ke rumah. Beberapa orang kaget. Si Wu Ji cepat-cepat suruh si bunga turun. Kamu minggir, lihat apa sih? Kalau aku kedip kamu gak bakal mati. Tapi Oronburg penuh sama anak buahnya. Apa yang sebenarnya terjadi nggak bisa lepas dari matanya. Wu Jie akhirnya dihukum kerja di kebun sayur. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya dia mau pakai obat pencahar sebagai jurus andalan. Bakal kena masalah besar kayak gini. Setelah Wu Ji mengaku yang sebenarnya, Fearless memeluk si bunga dan pergi. Wu Hen ngirim salep duluan. Lihat bahu si bunga yang terbuka. Dia teriak keras. Setelah Wu Ji ambil salepnya, dia lempar pelayannya keluar. Dia mau ngobatin si bunga sendiri. Kamu nggak nolong aku tadi di depan perawat. Sekarang mau manis-manis lagi. Kalau aku nolong kamu, apakah semua kerja keras kamu gak sia-sia? Kamu sengaja. Itu ngeri banget. Dia bahkan ngitungin saudaranya sendiri. Kalau aku nggak, gimana Wu Jie mau terima kamu dengan senang hati?